Kualitas seseorang bisa ditakar dengan lisannya. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita bahwa di antara kiat mengendalikan lisan dan meredam marah adalah dengan diam. Jika salah seorang di antara kalian marah, diamlah. Hadis riwayat Ahmad 1:239. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadits ini Hasan li ghairihi. Karena yang namanya marah itu jika keluar bisa jadi keluar kata-kata yang tidak Allah Azza wa Jalla ridai. Ada yang marah keluar kata-kata kufur. Ada yang marah keluar kalimat mencaci maki. Ada yang marah keluar kalimat laknat. Ada yang marah keluar kalimat cerai hingga hal-hal sekitarnya pun bisa hancur. Kalau seseorang memaksa dirinya untuk diam ketika akan marah, hal-hal yang rusak tadi tidak akan terjadi. Saudaraku, dalam kehidupan yang kita jalani ini, yang perlu kita sadari bahwa ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada yang tak bisa kita kendalikan. Segala sesuatu yang berasal dari luar kita berada di luar kendali kita. Adapun yang berasal dari dalam diri kita berada dalam kendali kita. Fokus kita menentukan kebahagiaan kita. Bila kita fokus pada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, maka akan muncul rasa ketidakpuasan, kekecewaan dan ketidakbahagiaan. Sebaliknya, bila kita fokus pada hal-hal yang ada dalam kendali kita, kita akan lebih bahagia menjalani hidup. Kita dapat memilih respon positif dari realitas yang kita dapatkan. Bila ingin memiliki kedamaian jiwa, fokuslah pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Bila terjadi hal-hal di luar kendali, fokuslah pada respon kita, bukan kejadiannya. Sebab respon itulah yang ada dalam kendali kita. Saudaraku, perbaikilah hati kita, karena hati kita akan memperbaiki pikiran kita. Lalu, pikiran kita akan memperbaiki lisan kita. Lalu, lisan kita akan memperbaiki hidup kita. Pada akhirnya, hidup kita akan memperbaiki akhirat kita. Berawal dari hati yang baik, berakhir dengan baik pula di akhirat nanti. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahwa hati akan mempengaruhi jasad. Jika hati kita mudah tersakiti maka jasad kita pun akan sangat mudah tersakiti. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari nomor 2051 dan Muslim no. 1599. Saudaraku, akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin sempurnanya iman seseorang akan semakin baik ia berakhlak kepada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengendalikan lisan kita agar terhindar dari ucapan yang mengandung dosa, menyakiti orang lain atau tiada berguna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muslim yang sejati adalah Muslim yang menyelamatkan orang Muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudaraku, marilah kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan tindakan. Salah dalam berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu orang-orang yang dikatakan sumber masalah. Orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak berkata mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang bisa ditakar adalah dengan lisannya. Orang yang cerdas dan bijaksana dia pandai memilih kata-kata yang berkelas. Orang cerdik dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab tentu kata-kata yang dipilih pun kata yang beradab. Bukan kata penuh prasangka. Bukan kata penuh angkara. Bukan kata berbumbu dusta dan bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari ucapan secara lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya. Menghina. Menyindir hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan maka tahan dulu. Sebelum diucapkan maka pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan maka bidik dulu. Sebelum dikatakan maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran.
yaitu ucapan kita memberi manfaat dan diridai Allah Azza wa Jalla. Orang yang cerdas lagi bijak adalah orang yang mampu memilah dan memilih kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan maka kita perlu mengendalikan diri sehingga ketika kalimat itu meluncur tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saudaraku, Ibnu Mas'ud mengatakan, tidak ada yang lebih pantas dipenjara dalam waktu yang lama melainkan lisanku ini. Muhtasar Minhajil Qasidin. Halaman 165. Maktabah Darul Bayan. Saudaraku, Salamah bin Dinar rahimahullah berkata, ada dua perkara yang jika engkau lakukan maka engkau akan meraih kebaikan dunia dan akhirat. Engkau melakukan apa yang tidak engkau sukai jika Allah Azza wa Jalla mencintainya. Dan engkau tinggalkan apa yang engkau sukai jika Allah Azza wa Jalla membencinya. Al-Ma'rifah wa Tarikh. Jilid 1 halaman 381. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita. Sehingga kita tetap istiqomah senantiasa mengendalikan lisan kita untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.